Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada kesempatan kali ini berada pada bulan Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menancapkan di dalam diri kita kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua kalinya salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada bulan yang semua orang sekarang ini menjadikan momentum untuk mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita ingat kapan dan dimanapun, tidak mengenal bulan apa, apakah ia bulan Rabiul Awal atau bulan apapun. Akan tetapi masyarakat kita menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan untuk kemudian kita banyak membicarakan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berbicara tentang akhlak yang harus kita teladani. Ada yang berbicara tentang ajaran-ajaran mulia. Dan ada juga yang berbicara tentang hal-hal yang menjadi keteladanan dalam keluarga, keteladanan dalam bermasyarakat, keteladanan dalam semua sisi dalam kehidupan. Di sesi yang singkat ini, saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri atau sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam fisik beliau. Di bulan ini, bulan Rabiul Awal, berbarengan dengan satu kejadian yang sangat menyedihkan hati, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan satu tindakan-tindakan yang sangat tercela dari sisi kemanusiaan dan juga dari sisi agama tentunya. Beliau termasuk orang-orang yang menistakan agama, menggambarkan Rasulullah dalam bentuk karikatur, yang kemudian ini semuanya sangat menyakitkan hati umat Islam. Fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan dengan gambar-gambar yang menjadikan orang tertawa. Bahkan kadang digambarkan dengan gambar-gambar yang dibarengi dengan satu persepsi bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran ekstrim. Ajaran Islam ini adalah ajaran yang penuh dengan kekerasan. Ini semuanya jauh sekali dan bukan bagian dari ajaran Islam. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk mengagungkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menggambarnya, dan bahkan tidak boleh menggantikan di dalam film-film dengan peran-peran yang dengan sangat jelas siapa perannya, akan tetapi diblurkan. Tidak diperjelas siapa yang menjadi perannya. Karena begitu agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditampilkan dengan sosok atau profil manusia atau aktor apapun, atau aktor siapapun, atau siapapun yang ada di dunia ini, tidak akan ada yang pernah dan mampu atau setara bahkan dengan kemuliaan jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah kenapa kita di dalam ajaran Islam dilarang untuk menggambarkan, imajinasikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk gambar, atau menampilkan orang sebagai aktor yang memerankan peran Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam film. Ini sama sekali tidak diperkenankan di dalam agama, dan salah satu hikmahnya adalah bahwa selain tidak ada yang mampu
untuk menandingi kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sanjungan alam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Khatamul Anbiya'i war Rasul. Salah satu hikmahnya yang lainnya adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh digambar agar kita semuanya, ya, karena di dalam kehidupan kita bermasyarakat kadang orang-orang yang lemah iman, ya, orang-orang yang lemah iman senantiasa menjadikan Tuhan mereka adalah Tuhan-Tuhan yang semakin lama semakin berfisik dalam bentuk materi. Kita lihat contohnya, semua agama-agama yang ada di muka bumi ini, ataupun Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh orang yang menganggap Tuhan, selalu Tuhannya dimunculkan dalam bentuk fisik. Ada yang dalam bentuk patung, ada yang dalam bentuk gambar, atau ada yang dalam bentuk apapun. Yang jelas bahwa mereka menjadikan Tuhan-Tuhan itu secara fisik. Di dalam ajaran Islam, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang gaib, yang hanya bisa diyakini dengan keimanan. Wujudnya bisa diyakini dengan iman yang ada di dalam diri manusia. Begitupun ketika orang-orang yang mengaku Islam, ia beriman, tapi lemah imannya, kadang ada fenomena-fenomena mereka pergi ke tempat-tempat yang keramat, menyembah pohon, mengagungkan benda-benda dan lain sebagainya. Ini sebagai bukti bahwa kecenderungan manusia selalu ingin menyembah atau mengagungkan zat yang sifatnya fisik. Bayangkan ketika ada kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam bentuk gambar-gambar yang dilukis atau bentuk imajinasi, dalam bentuk lukisan-lukisan dan lain sebagainya, atau bahkan dipatungkan, maka kemungkinan besar ini semuanya akan dijadikan sebagai Tuhan oleh manusia, oleh orang-orang yang mengaku dirinya Islam, orang-orang yang lemah imannya. Maka di dalam Islam menggambar baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan perbuatan yang tercela. Berikut ini adalah beberapa sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan di dalam beberapa hadis di dalam kitab Asy-Syama'il Imam At-Tirmidzi. Ya. Digambarkan di sini dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan dan mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam atau fisiknya, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil qasiri. Sayyidina Ali mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terlalu tinggi, atau kalau dalam bahasa kita jangkung, ya, terlalu tinggi, wala bil qasiri, dan juga bukan orang yang berbadan pendek. Dan di dalam beberapa hadis yang lainnya, ya, beliau digambarkan sebagai orang yang secara fisik pertengahan, akan tetapi lebih condong kepada tinggi, ya, lebih condong kepada tinggi. Kemudian disifati lagi syasnul kafaini wal qadamaini. Syasnul kafaini wal qadamaini artinya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai dari pergelangan tangan, ini kafaini, ya, dan qadamaini, telapak kaki, baik telapak tangan maupun telapak kakinya besar, akan tetapi tidak kasar, besar tapi halus. Dan bahkan di dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih halus daripada sutra. Kemudian disifati lagi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa fisik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dhakhmur ras, bahwa kepala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah besar. Dhakhmul karodis, ya, dhakhmul karodis. Karodis adalah tulang-tulang
Ya, pertemuan antara tulang dengan tulang, persendian-persendian ini ya, adalah tulang yang besar, yang menggambarkan bahwa fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fisiknya besar, tapi bukan besar fisik dagingnya gembur, bukan, akan tetapi dia besar, berisi, dan tulangnya adalah tulang yang besar. Tawilul masrubati. Tawilul masrubati. Tawilul masrubati artinya adalah bahwa disifati di dada Rasulullah SAW mempunyai bulu-bulu yang lembut. Ya, tawilul yang panjang, ya, ke bawah sini sampai dengan di atas pusat. Itu disebut dengan tawilul masrubati. Idza masya takaffa'a takaffuan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan? Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan setiap kali mengangkat kakinya dengan penuh kekuatan. Jadi kalau ada orang berjalan seperti mengangkat kaki berat atau malas, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati ketika beliau mengangkat kaki dengan cara kuat. Ini menunjukkan betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempunyai semangat dan tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Dan kemudian diteruskan, ka'annama yanhattu min sababin. Ka'annama yanhattu min sababin. Seolah-olah Rasul ketika berjalan itu berjalan seperti orang berjalan di jalan yang menurun. Jadi kalau kita berjalan di jalan yang menurun, maka jalan kita cepat, mudah. Dan begitulah seolah-olah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun berjalan di tanah yang datar, meskipun berjalan di tanah yang meninggi, meskipun berjalan di tanah yang kemudian penuh dengan lakukan-lakukan dan sebagainya, seperti seolah-olah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan seperti berjalan di tanah yang menurun. Dan bahkan di dalam beberapa kesempatan yang lain, ya, di dalam kesempatan yang lainnya, para sahabat mengatakan, saya lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Saya tidak pernah melihat orang seperti ini, ya, sebelum ini dan setelah ini. Jadi ini adalah beberapa sifat fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana warna kulit Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Warna kulit baginda Rasul la bil abyadil abhaqi wala bil adam. Warna kulit baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putih yang sangat putih, artinya tidak sangat putih, akan tetapi dia putih tetapi bercampur dengan kemerah-merahan. Wala bil adam, dan tidak juga berwarna coklat. Jadi warna kulit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sangat putih dan tidak juga berwarna coklat. Jadi di antara keduanya, dan bahkan di dalam hadis yang lain disebut dengan berwarna azhar atau berwarna putih kemerah-merahan. Kemudian bagaimana rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan wala bil ja'di al qatati. Rambut baginda Rasul tidaklah keriting, wala bis sabti, dan tidak pula lurus. Jadi rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara dua sifat. Yang pertama, sifatnya tidak keriting dan tidak lurus. Kalau di dalam bahasa kita, ya, adalah rambutnya ikal. Dia tidak lurus, sangat lurus, dan tidak keriting yang menyatu antara satu rambut dengan rambut yang lainnya, akan tetapi dia ikal. Ini adalah beberapa sifat fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa kita gambarkan dalam benak kita. Semoga ini semuanya menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga hari-hari kita hiasi dengan berkirim salawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan izin kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan syafaatnya kepada kita sebagai umatnya.
Mungkin itu bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.